Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Isna. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di tema kedua. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha. Yang kedua, pengelolaan usaha. Yang ketiga, kegiatan ekonomi. Yang keempat, sikap dalam berusaha. Dan yang kelima, cara menghargai kegiatan ekonomi. Kita simak ya. Jenis-jenis usaha. Ada berbagai jenis usaha yang terdapat di sekeliling kita. Jenis usaha yang dilakukan seseorang biasanya disesuaikan dengan bakat dan keterampilan yang dimiliki. Bidang-bidang usaha tersebut antara lain, yang pertama, bidang agraris. Bidang agraris meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, bidang perindustrian. Bidang perindustrian ada industri kecil atau rumah tangga dan ada juga industri besar. Kemudian yang ketiga, bidang perdagangan. Bidang perdagangan pun ada usaha dagang kecil maupun usaha dagang besar. Dan yang keempat, jasa. Contohnya dokter, guru, sopir bus, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, bidang pertambangan. Contohnya pertambangan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan yang terakhir, bidang pariwisata. Contohnya sebagai pemandu wisata, usaha hotel, losmen, cenderamata, dan transportasi. Pengelolaan usaha. Ada dua macam pengelolaan usaha. Yang pertama, usaha dikelola sendiri. Pada umumnya, modal dari diri sendiri, kemudian tenaga sendiri, tanggung jawab sendiri, maupun untung laba juga untuk diri sendiri. Dan yang kedua, pengelolaan usaha secara berkelompok. Pada umumnya, modalnya, tenaga pengelolanya, tanggung jawabnya, serta untung atau laba akan dikelola secara bersamaan dan kelompok. Nah, berikut ini usaha secara berkelompok. Yang pertama, firma. Firma merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang semuanya bertanggung jawab terhadap perusahaan. Pembagian keuntungannya berdasarkan perbandingan modal yang ditanam. Kemudian yang kedua, persekutuan komoditer atau CV, di mana persekutuan dua orang atau lebih, seorang di antaranya akan menjadi pemimpin serta penanam modal akan mempercayakan pengelolaan kepada pemimpin. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN, di mana usaha yang modalnya berasal dari negara. Tujuannya untuk membangun ekonomi nasional. Yang keempat, koperasi, usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Cirinya swakarsa, swadaya, dan swasembada. Dan yang terakhir, perseroan terbatas atau PT, di mana modalnya diperoleh dari penjualan saham, dan pembeli saham dinamakan pesero dan bertanggung jawab pada saham yang ditanamnya. Pemilik PT adalah pemegang saham. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi, di mana kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku produksi disebut dengan produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Nah, pelaku distribusi disebut dengan distributor. Dan yang terakhir adalah konsumsi, di mana kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Pelaku konsumsi disebut dengan konsumen. Sikap dalam berusaha. Berbagai jenis usaha melibatkan pengusaha dan karyawan yang bekerja di perusahaan. Pengusaha dan karyawan harus mempunyai sikap yang positif dalam berusaha. Sifat jujur dan kerja keras menjadi landasan dalam memproduksi suatu barang. Barang-barang yang dihasilkan haruslah berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen. Perusahaan yang mempunyai komitmen baik pasti produknya akan diterima masyarakat secara luas. Cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Bagaimana kita menghargai pekerjaan orang lain? Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Yang kedua, tidak boleh mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, tidak boleh iri terhadap penghasilan usaha orang lain.
Yang kelima, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Dan selanjutnya, membantu usaha orang lain jika kita telah berhasil dalam usaha kita. Dan terakhir, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sifat positifnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Bu Isna akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.